Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian mulia dengan manhaj salaf. Sekarang kita masuk dalam prinsip dakwah salafiyah yang ke-9. Di cetakan lama halaman 334, di cetakan baru halaman 300, yang ini 41, yang itu 60. Ada beberapa cetakan ya. Kata penulis, prinsip dakwah salafiyah yang ke-9 yaitu mengedepankan akhlak dan tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Maksudnya begini teman-teman, dalam berdakwah, dakwah salafiyah ini mengajak kaum muslimin untuk juga memperbaiki akhlak selain soal tauhid dan sunnah. Tidak benar apabila ada orang berkata, saya mah yang penting sekarang ini sudah bebas syirik dan saya pokoknya sesuai sunnah. Tapi kemudian melupakan ada bagian akhlak, misalnya akhlak kepada orang tua. Oke, sunnah. Oke, sekarang Anda memelihara janggut, menggunakan pakaian laki-laki yang di atas mata kaki. Oke, sekarang perempuannya bukan cuma jilbab besar, bahkan bercadar. Oke, sampai situ oke. Tapi kalau kemudian Anda durhaka kepada orang tua, maka ini tidak benar juga. Bagus, alhamdulillah sekarang Anda sudah belajar, sekarang sudah ikut kajian sunnah. Tapi jangan lupa, nafkahnya istri itu kewajiban dan itu akhlak Anda kepada keluarga. Ada orang berkata, yang penting saya sekarang sudah tidak syirik, saya sekarang menegakkan sunnah. Tapi dia lalai terhadap nafkah bagi keluarganya. Begitu juga misalnya sudah ikut kajian sunnah, ikut dakwah salaf, tapi tidak baik kepada tetangga. Ini juga kesalahan yang lain. Pernah Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah pernah mengatakan begini di salah satu daurah. Kalian dapati ada satu dakwah. Dakwah ini penuh dengan bid'ah, tapi dia dicintai masyarakat. Karena orang-orang yang mengamalkan dakwah ini sering memberikan kebaikan dan akhlak yang utama kepada masyarakat. Dan kalian dapati ada sebagian dakwah yang dakwah ini mengajak kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah, tapi dibenci masyarakat. Dikarenakan salah satunya adalah faktor akhlak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, di sini kita tekankan bahwa di dalam berdakwah kita ajak kaum muslimin dan juga kita ajak diri kita sendiri untuk menyucikan diri dan memperbaiki akhlak kita masing-masing. Nanti akan disebutkan contoh-contoh akhlaknya. Dan sekarang kita baca terlebih dahulu tentang keutamaan berakhlak yang baik. Kata penulis, Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu bertauhid. Tapi tidak cuma itu saja, melainkan juga memperbaiki akhlak manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna mabu'athu li'utammima salihal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sesungguhnya antara akhlak dan akidah terdapat hubungan yang kuat. Semakin sempurna akhlak seseorang, berarti semakin kuat imannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling baik dan paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi jangan bilang
yang penting sunnah, yang penting tidak syirik. Akhlak itu penting juga. Ya, meskipun juga kalau kita ditanya, mana yang lebih mending? Syirik dan akhlaknya baik atau tauhid tapi akhlaknya buruk? Mana yang lebih mending? Tauhid dan akhlaknya buruk. Tapi itu juga tidak bagus. Cuma kalau ditanya mana yang lebih mending, maka lebih mending yang kedua. Tapi dua-duanya adalah buruk. Berikut ini adalah keutamaan berakhlak yang baik. Teman-teman bisa catat di dekat hadisnya masing-masing. Tadi sudah disebutkan hadis yang pertama, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Berarti keutamaan berakhlak yang baik yang pertama adalah menunjukkan kesempurnaan iman. Tulis di dekat hadisnya. Keutamaan akhlak ini yang pertama menunjukkan kesempurnaan iman. Yang kedua, disebutkan oleh penulis, akhlak yang mulia adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan akhlak yang baik salah satu sebab masuk surga. Berarti keutamaan yang kedua adalah pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Kalau kita berakhlak dengan akhlak yang baik, maka ini akan memperberat timbangan kebaikan. Maka bila kita menghadapi satu kondisi di mana dituntut dari kita akhlak yang baik, kemudian ada keengganan dari hati, maka ingat-ingatlah bahwa apa yang kita lakukan ini berupa akhlak yang baik, insya Allah akan memperberat timbangan kebaikan. Contoh, teman-teman misalnya naik Gojek, kemudian tiba-tiba pecah ban. Itu pun sudah naik tanjakan, pecah ban. Teman-teman punya dua pilihan, berhenti, cancel, cari Gojek yang lain, atau membantu dia mendorong sampai puncak, atau malah turun ke bawah, menemaninya sampai dapat mungkin tempat tambal ban. Setelah itu antara membayar setengah sampai sebatas berapa yang memang layak untuk dibayar, dan mencari Gojek yang lain. Kira-kira lebih baik yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Lebih baik yang kedua. Mungkin teman-teman bilang begini, kan dia tidak mengantar saya kepada tujuan. Ya udah Mas, saya tinggal ya, silakan nanti. Waduh, Pak, tambal bannya pas puncak lagi tuh. Ya udah dorong lah ya, saya buru-buru. Padahal kita tahu kita tidak sedang buru-buru. Maka kalau seandainya ada dorongan dari hati, toh dia juga belum ngantar saya, ya udah tak cancel aja. Bahkan dia bilang, nggak apa-apa Pak, cancel aja, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Sementara dia sudah sempat mengantar kita. Bahkan mungkin gara-gara mengantar kita itu sebab bocornya ban di tengah jalan. Ada keengganan di hati, maka kita ingat, ini memperberat timbangan kebaikan. Bayarlah. Antara bayar full atau bayar seberapa yang pantas. Misalnya dari tempat itu, teman-teman ngantar dulu sampai tempat tambal ban, apalagi kalau dia di puncak, bantu dorong. Sampai di puncak, cari Gojek yang lain. Kalau misalnya dari tempat asal ke tempat tujuan, misalnya 30.000, sedangkan dari tempat asal ke tempat tambal ban itu 20.000, ya bayar 20.000. Nanti 10.000-nya buat Gojek yang baru. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya dariku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Berarti bisa diberi catatan di dekat situ,
Keutamaan akhlak yang ketiga adalah mendapatkan kecintaan Nabi. Orang yang baik akhlaknya termasuk di antara yang dicintai Nabi. Testing ya. Lutfi, ustadz paling antum suka siapa? Misalnya siapa? Hah? Ustadz Indonesia siapa? Udah tahu dia. Siapa Ger? Ustadz Yazid. Misal, Ustadz Yazid save nomor antum. Save nomor antum, lalu suatu hari nelfon antum. Akhi Garna, gimana kabar? Alhamdulillah Ustadz. Ya. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah juga. Ya. Gimana Ustadz, ada yang bisa dibantu? Nggak ada. Saya cuma mau bilang saya cinta sama antum karena akhlaknya baik. Gimana? Mungkin dari antum ada yang sukanya dengan Ustaz Syafiq misalnya. Karena Ustaz Syafiq ini kan kalau daurah tumpah ruah gitu. Berarti kan banyak yang suka. Dia telepon antum suatu hari. Antum tanya, ada apa Ustaz, ada yang bisa dibantu? Dia bilang, nggak ada yang bisa dibantu. Saya tidak minta bantuan apa-apa. Terus kenapa Ustaz? Nggak ada. Saya cuma mau bilang antum ini akhlaknya baik, jadi saya senang sama antum. Mungkin antum kalau ada sayap terbang. Gitu kan? Lah bagaimana kalau seandainya itu Nabi yang mengatakan demikian? Orang yang paling baik akhlaknya itu yang paling saya cintai, kata Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nas al-jannata. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kebanyakan hal yang menyebabkan manusia masuk surga. Maka beliau mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika Nabi SAW ditanya apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, maka beliau mengatakan al-famu wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Maka boleh diberi catatan di dekat situ, di antara keutamaan akhlak adalah faktor yang paling banyak memasukkan ke surga. Ahlus sunnah atau salafiyin, kata penulis, juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim, serta berbuat baik kepada tangga, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Ahlus sunnah melarang dari berbuat sombong, angkuh dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Rasulullah SAW bersabda, innallaha karimun yuhibbul karam wa ma'ali al-akhlaq. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan. Allah menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia. Wa yubghidu istifsafaha, dan Allah membenci akhlak yang rendah atau akhlak yang hina. Maka diberi catatan dari situ, keutamaan akhlak yang kelima adalah bahwa ini termasuk amal yang dicintai Allah. Berakhlak dengan akhlak yang baik termasuk amal yang dicintai Allah. Kemudian kata penulis, akhlak yang mulia meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlak yang baik bisa mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang senang puasa sunnah dan senang sholat malam. Maka bisa diberi catatan bahwa keutamaan yang keenam dari berakhlak yang baik adalah meninggikan derajat seseorang seperti derajat orang yang rajin puasa dan sholat malam. Kemudian kata penulis, akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah makmur. Itu dijadikan poin ketujuh. Keutamaan akhlak yang baik atau akhlak yang mulia yang ketujuh adalah menambah umur, menjadikan rumah makmur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani ad-diyara wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan tetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah menjadi makmur dan menambah umur.
Boleh dicatat di dekat situ. Di antara ulama ada yang mengatakan maksudnya menambah umur. Ada yang pernah dengar apa maksudnya menambah umur? Dapat hadiah. Ya Pak. Apa? Umurnya bermanfaat pada orang lain. Hubungannya sama kira-kira menambah umur apa ya? Nah, ini ada kemiripan. Ada yang mengatakan menambah umur maksudnya adalah ya umurnya tambah panjang. Tapi ada penafsiran yang lain. Ya. Umurnya ada dihabiskan dalam ketaatan. Mirip-mirip sama Bapak. Ya, ini yang saya maksud. Hasan. Maksudnya menambah umur adalah karena akhlaknya yang baik, maka perilakunya yang baik, ucapannya yang baik, itu senantiasa dikenang orang. Jadi dia masih seperti terus hidup meskipun orangnya sudah mati. Maka kita dapat di perkataan-perkataan, buku-buku, karya-karya para ulama, meskipun orangnya sudah wafat 1100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, karya-karyanya masih ada di tengah-tengah kita, masih senantiasa dibaca. Murattal Al-Qur'annya masih terus didengar, diputar di sana sini, meskipun orangnya sudah tidak ada. Sehingga seperti dia masih hidup, maka itu yang dimaksud dengan bertambah umur. Hadiahnya nanti ya. Selanjutnya yang ke-8, keutamaan yang ke-8 adalah bentuk meneladani Rasul dan salafus saleh. Kata penulis, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka kalau kita berbuat baik, berakhlak yang baik, ini seperti meneladani Rasul. Catatan diberikan di sebelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hal ini sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini keutamaan yang ke-8 sebagai bentuk meneladani Rasul dan salafus saleh. Sekarang jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita membaca keutamaan-keutamaan berakhlak yang baik, sekarang apa saja akhlak yang baik itu? Kata penulis, di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum yaitu ikhlas dalam ilmu, ikhlas dalam beramal, serta takut dari riya. Jemaah yang dirahmati Allah, dulu waktu kajian mulia dengan manhaj salaf yang pertama kali di Nasai tahun 2018-2019, waktu membacakan seluruh akhlak-akhlak ini, saya habiskan berminggu-minggu karena per poinnya saya detailkan seperti itu. Sampai-sampai untuk nomor 1 itu membutuhkan 1 pertemuan. Untuk ikhlas dalam ilmu, amal, ini membutuhkan 1 pertemuan. Karena saya punya catatan ini. Teman-teman bisa lihat, di buku saya ada post-it, ini ada 10 penjabaran. Tapi sebagaimana saya pernah bilang pertama kali buka di kajian ini, ya, saya bilang, karena ini hanya pengulangan dari kajian yang dulu, tidak mungkin saya ulang panjang lebar lagi seperti dulu. Jadi sebatas ya bahasnya tipis-tipis saja gitu. Di antara akhlak salafus saleh, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Contohnya bagaimana teman-teman? Misal teman-teman ikhlas dalam menuntut ilmu. Apa contohnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, Ustaz? Contohnya menuntut ilmu supaya cari gelar saja. Supaya dapat penghormatan dari orang. Karena tahu kalau jadi ustadz dihormati, disayangi. Banyak yang kasih ini, kasih itu.
gadgetnya ganti-ganti, bajunya gonta-ganti, mobilnya gonta-ganti. Padahal itu jual beli. Ya, jual beli mobil. Contoh yang lain, ikut kajian tapi niatnya adalah supaya ustadznya lihat, jadi nanti lama-lama ditanya, lama-lama bisa dapat jodoh lewat ustadznya. Contoh yang lain, keikhlasan yang lain adalah ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas dalam beramal? Di antaranya adalah kesamaan diri kita antara dilihat orang dengan tak dilihat orang. Termasuk keikhlasan, kita tetap beramal apakah dipuji orang maupun dicela orang. Perhatikan teman-teman, ada 2 poin di sini yang sangat penting. Ikhlas dalam beramal itu sama antara di depan orang dengan tidak di depan orang. Teman-teman sekarang karena mungkin ini kajian banyak orang, jadi bajunya itu bagus-bagus. Bisa jadi nanti kalau pas lagi hujan, sholatnya di rumah, kaos oblong, bahkan kaos kutang. Kalau sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Begitu sholatnya di rumah, karena nggak ada yang lihat, sholat sendiri, beda. Nah ini termasuk diantara ketidakikhlasan dalam berpakaian yang baik menghadap Allah. Ya, termasuk juga bentuk keikhlasan sama dan tetap beramal antara dipuji dan dicela. Dipuji tidak GR dan semakin semangat, dicela tidak menurunkan semangat. Ada sebagian orang ketika dia dicela, dia tidak mau lagi mengamalkan amalan yang tadinya dia dicela karena amalan tersebut. Misal dia azan, tapi suaranya tidak begitu bagus misalnya. Kemudian ada yang bilang, suaramu jelek. Dia bilang, aku bersumpah mulai hari ini tak akan azan lagi. Ketika dia dicela, down dia dan hilang semangatnya. Ya, padahal kalau tidak ada dia, tidak ada yang azan. Malah yang bilang tadi suaramu jelek, dia tak kalah jeleknya. Ya kan? Selanjutnya yang kedua, di antara akhlak salafus saleh adalah jujur dalam segala hal. Menjauhkan diri dari sifat dusta. Siapa yang bisa dapat hadiah juga? Apa itu jujur? Jujur itu apa? Tidak bohong. Apa itu lapar? Lapar itu tidak makan. Perkataan sesuai dengan kenyataan. Ada lagi yang lebih lengkap sedikit? Ucapan sesuai dengan fakta. Mirip. Dan karena mirip berarti ada yang kurang. Ucapan sesuai dengan perbuatan. Mirip. Definisi jujur itu yang benar mencakup 3. Antara lisan, hati dengan jadi jujur itu adalah samanya lisan, hati dengan kenyataan. Bila kamu berkata sesuai kenyataan tapi kau ingkari dalam hatimu, berarti kamu tidak jujur. Bila kamu berucap sesuatu sesuai dengan hatimu tapi tak sesuai kenyataan, kamu juga dusta. Bila kamu berkata tidak sesuai hati, tidak sesuai kenyataan, lebih dusta lagi. Seperti kita mengatakan, sayangku kepada istrinya, bagiku kamu itu sudah yang paling cantik sedunia. Atau kita mengucapkan itu kepada istri, menurut kita, iya dia memang cantik. Menurut kita bahkan dia tercantik sedunia. Di lisan kita juga mengucapkan demikian, tapi pada faktanya dia bukan yang tercantik sedunia. Maka itu dusta. Tapi dusta untuk kasus ini dusta yang baik atau dusta yang diperbolehkan. Itu dusta untuk menambah cinta kepada istri. Beda ya sama dusta menutupi kebohongan diri sendiri. Misalnya teman-teman pulang lalu kemudian misalnya di jaketnya ada rambut panjang. Terus dia tanya, rambut siapa ini bang? Ya. Rambut nenek lampir.
Nah, maka sama antara apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan, dengan yang kenyataan, dengan yang ada di dalam hati. Kita tidak diperbolehkan dusta kecuali pada 3 kondisi, yaitu kondisi berperang. Contohnya ketika kita misalnya dalam perang lalu kemudian tertangkap, ditanya di mana gudang persenjataan kalian, kita bohong, maka ini boleh. Dusta yang kedua adalah dusta seorang suami kepada istri, istri kepada suami yang tujuannya adalah menumbuhkan cinta. Seperti ditanya sama istrinya, enak bang? Dia bilang, enak. Ya, padahal tidak enak gitu. Cantik enggak bang? Cantik, Masya Allah cantik. Ya, padahal tidak. Tapi tujuannya untuk menambah cinta, maka ini boleh. Yang ketiga adalah mempersaudarakan orang yang berselisih. Misalnya ada saudara kandung karena permasalahan warisan dari orang tuanya, terus setahun gak teguran. Muncul sepupunya ini bilang, oh, ini kalau dibiarkan sampai mati, ini binasa dua-duanya. Akhirnya dia bohong ke sini, bohong ke situ. Yang tujuannya adalah supaya keduanya bertemu dan komunikasi. Maka ini termasuk yang diperbolehkan. Di luar dari 3 kebohongan tadi, hukumnya haram. Meskipun maksudnya bercanda. Ya, nah kadang-kadang teman-teman itu bercanda dan isi candanya dusta, maka ini tidak diperbolehkan. Misalnya ditanya, berapa istrimu? Dia bilang 1, padahal 4. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ustadz, bagaimana kalau istri saya 4, istri saya yang tanya, berapa istrimu? Bolehkah saya berdusta? Karena itu kan untuk menambah cinta. Maka jawabannya, jawab sendiri. Akhlak yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak berkhianat. Boleh teman-teman beri contoh di situ. Contoh amanah terkait uang, juga utang. Jamaah yang dirahmati Allah, amanah ini mungkin bisa dibilang kalau di zaman sekarang termasuk permata ada di comberan. Kalau ketemu berharga sekali dan susah carinya. Di kantor saya itu berulang kali ya mempertemukan 2 ikhwan yang mereka berselisih dari sisi hak dan kewajiban. Jadi orang kalau ngumpul bareng untuk bikin usaha mudah. Begitu jalan usahanya, nah, di situ diuji amanah masing-masing. Yang satu pegang uang, yang satu pegang kewajibannya seperti apa. Begitu. Saya tahun 2018 atau 2019 pernah bikin video. Judulnya 5 rekening donasi, hati-hati kalau mau isi. Saya cari sebentar. Ini termasuk diantara masalah yang mungkin harus kita perhatikan teman-teman. 5 rekening donasi. Saya dulu pernah bikin video ini karena kekhawatiran dan prihatin dengan banyaknya rekening-rekening donasi yang dibuka, tapi kemudian banyak sekali yang tidak amanah. Maka saya bikin 5 rekening donasi model seperti ini. Teman-teman harus hati-hati kalau mau ngisi. Dipikir lagi. 1, rekening donasi meskipun atas nama seorang ustadz yang kita tahu bahwa tidak ada yang mengetahui isinya kecuali ustadz tersebut. Kalau saya dulu pernah bikin rekening donasi atas nama saya Mufli Safitra sebelum adanya Yayasan Mufid, tapi ATM-nya yang pegang Alif. Saya sendiri nggak tahu isinya. Saya suruh ATM-nya dia yang pegang karena saya tidak akan bisa narik di situ. Ada kalanya teman-teman yang dirahmati Allah, misal kita punya rekening donasi, namanya sama. Ini misalnya Ustadz Garna misalnya. Dia bikin rekening donasi atas sama dirinya, dia yang pegang ATM-nya, dia yang tahu isinya, dia nggak punya admin, dia nggak punya verifikator. Misalnya dia lagi mau belanja di Indomaret misalnya, mau gesek nggak,
nggak bawa duit nih. Akhirnya adanya ATM donasi. Ceritanya, pinjam dulu sebentar saja. Nanti sampai di rumah diganti uangnya. Sampai di rumah lupa. Karena apa? Karena tidak ada yang tahu kecuali dia. Ustadz, apakah ada yang seperti itu? Ada. Pernah kita dapati ada seorang ustadz share rekening donasi. Ceritanya itu ada sebuah cerita yang ceritanya ini membuat kita itu rasanya pengen donasi. Tapi karena ustadz juga tahu rekening donasi tersebut, maka beliau dikejar gitu. Ini yang membutuhkan donasi yang lagi apa nih namanya? Si korban ini ya. Si korban ini ada di mana? Oh, ada di kota di mana itu? Di Jawa Tengah. Cek Ustadz Jawa Tengah. Ustadz Jawa Tengah bilang, kami cek nggak ada. Coba antum yang ngecek sendiri dengan 5 orang berbeda. Satu dia bilang Jawa Tengah, satu bilang Jawa Timur, satunya Jawa Barat. Ya. Rekening yang kedua adalah rekening atas nama ikhwan yang majhul, nggak tahu siapa. Dulu pernah ada di sini, Balikpapan. Rasanya pengen tak sebut juga ini ya. Ya. Dia bikin logo, kemudian modusnya adalah donasi Jumatan. Kemudian orang masukkan uang di situ. Sampai suatu hari akhirnya ada kecurigaan. Karena foto di Instagram adalah foto seperti Jumatan, tapi ternyata ada ikhwan di situ. Yang ada wajahnya di situ, ditanyalah ke dia, "Ini antum penyalur makanan Jumatannya?" "Bukan." "Kenapa kok bisa ada di situ?" Nah, kejar dia. Dikejar, dipancing, ketemu 100 juta kurang sedikit. Sisanya. Ketika ditanya mana yang lebih-lebihnya, berapa dulu? Ada 100 sekian. Diapakan? Buat pacaran. Makanya ada kameramen saya dulu bilang, ada ikhwan itu, dia kalau ngomongin Ustadz, benci betul katanya. Siapa? Fulan. Nah, dialah pelakunya. Jadi kalau ngomongin Ustadz, itu isinya sentimen. Soalnya Ustadz sudah tahu dia siapa, dan Ustadz sering membicarakan perilakunya itu. Ya. Soalnya ketahuan. Kemudian yang ketiga adalah rekening donasi atas nama ikhwan, meskipun dia ma'ruf, dikenal, tapi tidak ada ustadz pembimbing yang membackupnya. Meskipun misalnya tahu nih, rekening donasi BSI atas nama Garna, oh tahu ini Garna, oh itu yang sering duduk di depan majelisnya ustadz. Tapi atas nama apa dia buka? Yayasan? Bukan. DKM? Bukan juga. Ada pembinanya? Nggak ada, dia sendiri, maka nggak usah. Meskipun dia diketahui namanya. Kalau di Miyah ini kan ada 2 donasi. Ya Ban ya? Ada yang atas namanya Bani, ada yang atas namanya masjid atau musola. Memang sengaja dibelah untuk memudahkan pengeluaran bila dibutuhkan tiba-tiba. Ada atas namanya Bani, tapi itu miliknya masjid. Ada pembinanya di masjid? Ada, saya sendiri. Nah, kalau seandainya kita dapat rekening donasi nggak jelas ustadz pembinanya siapa, nggak usah. Khawatir nanti disalahgunakan. Ustadz apa bisa begitu? Iya, udah di mana-mana. Terutama kalau sudah ada bencana. Saya ini kalau mau cerita dibuka-buka gitu ya, buka-bukaan. Mungkin teman-teman nggak akan percaya dengan, bukan nggak percaya, teman-teman pasti percaya tapi mencengangkan gitu. Panitia yang namanya mengaji, ini mengaji, itu banyak yang isinya orang-orang penipu. Meskipun logonya nanti mirip mengaji itu. Ya. Malah ada yang pernah podcast sama saya, nah dia penipunya. Podcast sama saya, bikin video pendek bla 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 tentang amanah, dia penipunya. Saya tanya, mana yang dulu podcast sama kita? Gak ada sudah Ustaz. Mana dia? Aduh, ceritanya panjang Ustaz. Maksudnya ada hubungannya dengan duit? Iya Ustaz. Dia yang nilep? Iya. Coba. Rekening yang keempat adalah rekening donasi atas nama ustadz, yayasan, masjid, dan pengurus yang tidak bisa bikin laporan. Kalau nggak ada laporan nggak usah. Meskipun yayasan.
Ini yang dulu sering jadi polemik dengan saya. Saya tahu sebagian ikhwan itu banyak yang tidak suka. Kenapa? Saya sering kritisi masalah-masalah seperti ini. Kalian pengurus masjid, mana laporan bulanan keuangan? Mana? Kalian kan jalankan tuh kotak infak. Apa di sini nggak ada bendaharanya? Ada, Ustaz. Mana laporan bulanannya? Oke lah, nggak usah bulanan, tahunan. Berapa pemasukan, berapa pengeluaran, harus ada, harus accountable. Karena kita ini megang uang umat. Ya. Nah, sebagian ada yang aduh menyulitkan aja Ustadz Mufli ini. Nah, kayak yes-nya aja. Gitu. Rekening yang kelima adalah rekening donasi yang jadi satu sama uang pribadi. Ya, jelas. Ya. Kalau misalnya ada misalnya anggap saja seorang ustadz bikin rekening donasi. Terus misalnya kita tahu dia kalau transaksi sama kita rekeningnya ini, kok donasi yang ini juga ya? Kita sinyalnya kayaknya nyampur, ya kan? Kalau saya kan misalnya rekeningnya Mufli, rekening khusus jualan buku, rekening pribadi khusus, sama rekening yang dulunya dipakai buat nampung riba. Nah, ini ada pemegang-pemegangnya masing-masing, begitu. Jadi kalau misalnya, bahkan saya, teman-teman ada saksi ya, ini Ezra, Lutfi, ini admin-admin di kantor. Saya bilang tiap bulan itu harus di print, terus dicek. Karena khawatir misalnya, ada masuk misalnya 5 juta. Apa tuh 5 juta? Dicari, oh namanya Fulan. Emangnya ada transaksi 5 juta? Oh enggak ada Ustaz. Cek, cari orangnya. Siapa tahu, oh ini Ustaz ada nih di WA dia kirim bukti transfer. Coba tanya itu duit apa? Siapa tahu misalnya dia pernah transaksi dengan atas nama Mufli, dia pikir itu juga rekening donasi. Lalu ada duit donasi masuk ke rekening pribadi. Itu yang saya khawatirkan. Ya, maka harus dicek setiap bulan. Seperti itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, amanah ini berat. Makanya tadi saya bilang ini kayak mencari emas dalam comberan. Begitu ketemu berharga luar biasa, tapi susah ketemunya. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang mau bertanya? Sesuai materi. Donasi. Iya.
Jadi patungan. Patungan untuk beli bola apa itu donasi? Enggak. Ini yang saya maksud ini donasi dakwah, donasi pembangunan masjid, donasi pembangunan pondok, donasi pembelian karpet dan lain itu namanya donasi. Adapun untuk urusan-urusan mubah kayak patungan beli kue, patungan itu nggak ada urusannya. Ya, nggak, bukan di yang saya maksud. Saya dulu pernah mau ngomong itu nggak enak soalnya ada kamera gitu. Jadi pernah ada orang dai lah minta ke saya untuk bantu donasi pembelian lahan buat pondok. Nah intinya, saya nggak mau cerita panjang-panjang. Intinya adalah saya sinyalir di sini ada semacam penggelapan karena sesuatu dan lain hal. Dilihat dari sini ada bukti-bukti dan ada saksi-saksi. Oh ini ada penggelapannya. Itulah yang melandasi saya pertama kali bikin video tadi itu. Ditambah lagi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti Anu Peduli, Itu Peduli, Anu Peduli. Karena gempa di sini, tangan longsor di sana, kebanjiran di sini, kebakaran di sana. Nah, ketika bentuknya duit, kemudian digalang oleh sebagian ikhwan, nggak ada pembinanya, kadang-kadang itu penyalurannya itu tidak sesuai dengan amanah yang dititipkan ke mereka. Belum lagi nanti ada lembaga-lembaga penerimaan zakat infak sodakoh dari umat. Terus bikin event, ada bandnya. Gimana tuh? Penerimaan zakat infak sodakoh terus bikin event nyumbang mengundang band Jakarta datang ke Balikpapan. Ini yang saya kemudian soroti, ada sebagian orang yang mereka tidak cakap dalam hal ini, kemudian melakukan penyelewengan sengaja maupun tidak sengaja terhadap uang yang dititipkan ke mereka. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Kita khawatir dianggap berakhlak yang kurang baik karena melakukan suatu hal yang itu tidak sesuai dengan adat masyarakat. Contoh, lewat depan orang itu tabe-tabe. Tahu tabe-tabe? Ya, sambil nunduk tangannya permisi begitu. Kalau kita tidak tabe-tabe, dibilang orang tidak berakhlak, tidak beretika. Terus bagaimana Ustaz? Supaya tetap beretika tapi tidak perlu menerapkan yang memang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya, ini kalau saya pribadi, saya nggak pernah tabe-tabe. Tapi kalau saya mau latih orang, saya bilang permisi sambil memegang pundaknya pelan-pelan. Saya tidak pegang kepala ya, beda pegang kepala. Saya pegang pundaknya. Perlu dicontohkan? Perlu, misalnya gini. Maka saya lewat jalannya besar. Dan saya enggak tabe gitu. Jadi ketika dia mulai minggir, sambil melewati saya sambil pegang pundaknya. Ya. Sambil megang pundak. Jadi tidak tabe-tabe, tapi lewat dengan megang pundak. Itu pun juga nggak gerasa gurusu. Tapi permisi ngomong dulu sampai dia miringkan badannya, berarti memberi celah, baru kemudian kita lewat. Kadang orang sudah ndak tabe, ndak bilang permisi, langsung dus. Jadi kakinya nyikut kayak nendang tangannya, terus ini betisnya kayak nyenggol lengan sebelahnya, sehingga orang kemudian berkeberatan, apa sih orang ini gitu. Jenggotan tapi nggak ada etika. Berarti itu ya. Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.